Bertemu lagi dengan video saya dengan Devi Maria Triputri. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bracket. Kalau sebelumnya kita sudah membuat template pertama kita dengan nama Hello World, hari ini kita akan membuat template kedua kita, yaitu variabel. Nah, sebelum kita memulai membuat variabel, ada beberapa informasi yang akan saya coba sampaikan agar kita mengetahui dasar-dasar dari apa itu sebenarnya variabel. Nah, variabel itu adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel ini bisa diisi dengan berbagai macam nilai. Bisa teks, bisa angka, bisa objek, bisa array, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa mengibaratkan bahwasannya variabel itu adalah sebuah wadah untuk menyimpan sesuatu. Untuk membuat variabel ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, sekaligus saya akan menyampaikan hal-hal apa saja yang tidak boleh ada di dalam kita membuat variabel. Nah, di dalam variabel ini, seperti yang saya katakan tadi, dia bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan angka, bisa menggunakan underscore atau garis bawah, lalu bisa menggunakan tanda dolar. Namun, yang harus kita perhatikan, ketika kita pertama kali membuat variabel, kita harus memakai huruf. Jadi kalau kita buat angka terlebih dahulu, maka dia tidak akan bisa, ya. Jadi di awalnya harus kita pakai huruf, dan itu pun harus memperhatikan huruf besar dan huruf kecil. Lalu apa saja hal-hal yang tidak boleh di dalam variabel ini? Nah, di dalam variabel ini tidak boleh memakai spasi. Lalu di dalam penulisannya juga harus diawali dengan sintak var. Oke, nah itu dia pengenalan awal tentang variabel. Memang kalau kita bicarakan secara langsung, kita akan sulit memahami, tetapi bila kita sudah praktekkan langsung, nanti kita akan mengerti tentang semua hal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk membuatnya bagaimana? Untuk membuatnya tetap sama caranya seperti yang di awal kita membuat template dengan nama Hello World. Kita buat dulu, kita klik file, lalu file template. Oke, kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini, ya. Nanti kita akan bekerja pada bagian ini, pada bagian body ini. Nah, apa yang pertama sekali kita buat? Kita bisa menyimpan terlebih dahulu, atau kita bisa mengetikkan nama kita terlebih dahulu di sini. Itu bebas saja, ya. Namun hal yang paling perlu diperhatikan adalah setiap kita melakukan perubahan pada bahasa HTML ini, kita harus menyimpannya. Jadi kalau kita melakukan perubahan tapi kita tidak simpan, maka nanti dia tidak akan berfungsi seperti yang kita mau. Dia hanya akan menampilkan tampilan yang terakhir kali tersimpan. Oke, langsung saja kita ketikkan dulu. Nama akan saya buat sesuai dengan nama saya, Devi Maria Triputri. Oke, lalu kita simpan terlebih dahulu. Save. Kita klik database. Sebenarnya ketika kita ingin menyimpan, kita pasti langsung akan diarahkan ke tempat folder di mana kita membuat. Yaitu saya kan sudah pernah buat folder ini, Sagusanov Coding nih. Biasanya dia akan langsung diarahkan ke situ. Namun saya hanya ingin memastikan saja. Jadi saya coba klik lagi data D, lalu saya klik folder Sagusanov Coding. Lalu di sini saya ubah dulu namanya dengan nama variabel. Jangan lupa tetap harus pakai HTML ini, ya. Lalu kita bisa save. Oke.
pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat bukan membuat ya, kita akan mencoba mencari volume dari sebuah sistem atau dari sebuah dari pelajaran matematika ya. Jadi kan kalau di dalam pelajaran matematika itu kita itu kan pernah mencari volume dari sebuah bangun ruang gitu. Nah, hari ini kita akan mencari volume dari bagian-bagian yang sudah diketahui. Misalnya kita sudah buat panjang, kita sudah buat lebar. Nah, nanti kita akan coba mencari volumenya. Oke? Nah, setelah seperti ini, jangan lupa sebelum kita mulai bekerja di sini, di bagian sini, kita akan ketikkan di sini, saya enter saja. Oke. Heading 2 lalu iya, kita ketikkan di pertengahannya ini dengan judul variabel Java script. Oke. Lalu kita ketik di bawah V yang berarti paragraf. Kita masukkan ID. ID ini oke, sepertinya salah. Yuk, kita ketikkan tampil 1. Oke. Nah, kita coba simpan dulu. Kita akan lihat apakah yang terjadi bila kita sudah buat seperti ini. Kita coba simpan. Oke. Lalu kita buka dokumen yang tempat kita menyimpan variabel tersebut. Tadi saya ada simpan di data D dengan nama Sagusanov Coding. Kita buka yang variabel. Mudah-mudahan berfungsi ya. Oke, benar ya. Kalau sudah tampil seperti ini, Devi Maria Triputri, dan sudah muncul variabel JavaScript seperti ini, berarti ini untuk tahap pertama berarti kita sudah benar. Namun, di dalam variabel JavaScript ini kan masih kosong, belum ada tulisan belum ada pesan apapun di dalamnya. Untuk itu kita perlu membuatnya. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan coba menemukan volume dari suatu bangun ruang. Kita kembali ke tampilan bracket kita, ini dia. Setelah kita buat seperti ini, berarti untuk tahap pertama kita sudah berhasil. Kita akan lanjutkan menulis mengetik script. Lalu script. Ini kita enter saja. Kita ketikkan var panjang sama dengan saya mau buat 14. Lalu kita ketik di bawah dokumen
get elemen, tunggu sebentar, salah, ini harusnya ini get element by id ya. Oke. Lalu buka kurung, kutip, ketikkan tampil, oh ini saya salah ya, kutip, ketikkan tampil 1, artinya nanti panjang ini akan tampil pertama kali, tampil 1, tampil yang pertama ya. Lalu kita ketikkan inner, oke ini dia langsung muncul, inner HTML sama dengan panjang lalu kutip, oke ini ada kesilapan, inner HTML, jangan lupa buat kutipnya terlebih dahulu, lalu ketikkan panjang, lalu buat titik 2, kemudian di sini kita tanda tambah, lalu kita buat panjang. Oke. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Kita akan coba. Saya tidak tahu apakah ini berhasil. Kalau tidak berhasil berarti ada kesalahan. Kita save dulu. Kita tinggal buka yang tadi ini, kita refresh saja. Oke, tidak tampil berarti ya ada yang salah, kita harus perhatikan. Mungkin kesalahan saya meletakkan. Oke. Salahnya di mana? Saya sudah ketemu. Tadi saya yang sampaikan kita kerja di antara ini ya, body ini ya, tapi saya yang tidak buat. Oke, saya coba kopikan dulu ini. Saya copy mulai dari di sini sampai ke sini. Oke, lalu saya hapus dulu. Nah, oke, kita kerjanya di sini. Oke, mudah-mudahan yang ini berhasil ya. Oke, boleh dilihat lagi, siapa tahu kita ada kesilapan, karena seperti yang saya sampaikan bahwasannya ini sangat sensitif terhadap huruf apapun yang kita masukkan. Bila tidak sesuai dengan tempatnya juga dia tidak akan berfungsi sama sekali. Coba saya save kembali, lalu kita coba refresh ini. Belum. Oke, berarti tetap masih ada kesalahan dan kita harus perbaiki. Saya akan coba cek lagi. Oke, saya sudah temukan lagi. Mungkin karena ini saya tidak akhiri dengan titik koma. Coba kita simpan lagi. Jadi kita memang harus benar-benar memperhatikan. Tetap juga tidak. Kita akan kembali ke sini lagi. Oke, sudah saya perbaiki. Karena tadi di sini saya buat ternyata tampilnya pakai huruf itu ya, huruf I bukan 1 saya buat. Lalu di sini juga tidak ada saya buat tampil 1. Oke, kita simpan. Mudah-mudahan kali ini sudah berhasil.
Oke, sudah muncul ya. Hanya di sini huruf kecil, mungkin kita bisa ganti jadi huruf besar P-nya ya. Kita akan kembali dan kita coba buat dengan huruf besar. Kita ubah di sini jadi huruf besar. Oke. Kita simpan kembali. Lalu kita tinggal refresh saja ini. Oke, sudah jadi huruf besar ya. Selanjutnya, nah, setelah kita buat panjang, kita akan mencari, kita tadi sudah buat panjang, kita akan buat dulu lebar, tinggi dan tingginya. Kemudian nanti kita akan cari volumenya ya. Nah, untuk membuat yang lebarnya bagaimana? Caranya tetap sama, hanya di sini harus kita buat terlebih dahulu. Di sini kita enter. Oke, sama seperti ini, kita buat P, lalu kita buat ID. Oke, lebih gampangnya kita bisa langsung copy yang ini ya. Kita coba copy, lalu kita paste di sini. Namun di sini kita ubah jadi tampil 2, bukan lagi tampil 1. Lalu untuk yang ini kita sama caranya, kita tinggal copy saja. Ini boleh kita enter dulu biar kita leluasa mengerjakan. Oke, hanya kita ubah ini jadi, kalau tadi kita sudah buat panjang, berarti ini kita ubah jadi lebar ya. Kita ubah jadi lebar. Nah, tadi kan angkanya 14, saya ganti saja jadi 4 misalnya, atau 5. Lalu perhatikan di sini, tampil 1 berarti jadi tampil 2. Lalu ini berarti diubah menjadi lebar. Kita kasih huruf kapital 1, lebar. Oke. Lalu di sini kita ganti dengan lebar ya. Lebar. Oke. Coba kita simpan ya, apakah akan tampil. Kita coba save dulu. Mohon maaf kalau videonya terlalu lama ya, sudah 18 menit kita masih buat yang lebar karena tadi ada kesalahan. Oke, yang tampil masih panjang. Lebarnya belum. Coba kita lihat, siapa tahu kita melakukan kesalahan. Di sini ada 2 lebar. Oke. Save kembali. Mudah-mudahan ini berhasil. Coba saya. Oke, sudah muncul lebar. Berarti untuk membuat tingginya sama seperti tadi ya. Kita balik dulu. Oke, kita copy ini. Copy. Lalu kita paste ke sini, lalu kita ganti jadi tampil 3. Oke. Kita kasih enter ya, biar kelihatan. Ini kita copy lagi. Kopinya mau dari atas dari bawah juga nggak masalah ya. Kita ganti ini menjadi tinggi. Saya ganti 2 saja. Oke, kita ganti ini jadi tampil 3. Lalu ini dibuat tinggi. Ini ganti jadi tinggi.
Oke, save. Oke, sudah muncul. Berarti kita tinggal cari volume. Lanjut, sekarang kita akan mencari volume. Untuk mencari volume sama. Ini kita copy dulu. Lalu kita paste ke sini. Kita ganti jadi tampil 4. Oke, ininya kita copy juga. Hanya untuk, kan kita mau cari volume itu, berarti ini jangan kita isi angka. Ya, kita ganti dulu yang ini jadi tampil 4 sebelum kita isi angka lagi nanti. Ini berarti kita ganti jadi volume. Ini ganti juga dengan volume. Oke, tampil 4 sudah. Ini kita ganti, jangan kita isi dengan angka. Lalu kita isi dengan apa? Kita isi dengan, untuk mencari volume. Untuk mencari volume berarti kita harus mengalihkan P kali L kali T ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini sama dengannya tetap ada di sini. Namun di sini kita ketikkan panjang. Oke, sudah muncul di sini. Kali, tanda kali lebar. Lebar kali lagi tinggi. Oke, sudah ada. Lalu kita akhiri dengan sama titik koma. Saya rasa ini akan berhasil, mudah-mudahan. Kita coba save terlebih dahulu. Lalu kita refresh yang tadi, mudah-mudahan muncul. Oke, ternyata tidak. Salahnya di mana? Oke, kita kembali ke sini dulu. Oke, saya rasa karena ini dia. Saya tidak ganti ke volume ya. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Tadi itu saya terlalu pede bilang ini bakalan berhasil, tentunya gagal. Mudah-mudahan. Oke, muncul ya. Berarti ini sudah berhasil. Bahwasannya untuk mencari volume dari bangun yang sudah diketahui panjang, lebar, dan tingginya, maka volumenya ini. Nah, itu dia untuk penggunaan variabel. Untuk pembuatan variabel, maksud saya di dalam bracket. Tetap semangat untuk menyaksikan video-video saya yang berikutnya. Sampai jumpa.